Oke, itu dia tadi sahabat, semua rangkaian pekerjaan kita yaitu dalam merangkai tune control menggunakan PAM 8403. Bagaimana menurut pendapat sahabat? Silahkan beri komentar ya. Silahkan share juga video ini pada teman-teman semua melalui media sosialnya, Instagram, Telegram, WhatsApp, apapun ya, semuanya silahkan di-share agar kita dapat pengalaman bersama-sama melalui video ini. Dan jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe nih. Saya sengaja kasih lagu dangdut nih biar pada joget semua. Oke sahabat, demikian video kita kali ini, dan sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Nah, video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat tune control ya. Bukan membuat tune control, tapi bagaimana kita memasang tune control pada amplifier kita. Nah, saya menggunakan tune control pasif ya, sahabat. Dalam rakitan ini saya menggunakan PAM 8403 juga, agar memudahkan nanti ya, hanya memakai voltase 5 volt dengan baterai seperti ini nih, baterai 18650, kita sudah bisa dengarkan musik. Bagaimana cara perakitannya? Yuk tonton video ini sampai akhir, jangan di skip ya, biar nanti bisa mengikuti tahapannya langkah demi langkah. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, yang belum komen nih komen ya, yang mau berbagi dengan kawan-kawannya silahkan share video ini kemanapun, ke media sosial apapun ya, biar video ini semakin banyak yang tonton, semakin banyak yang bisa, dan semakin channel ini berkembang. Berikut alat dan bahan yang kita perlukan. Tune control stereo pasif ya. Nah, tune control ini memiliki 3 potensio, volume, treble, dan bass. Tune control ini memiliki input dan output ya. Nah, input ini adalah memiliki jalur L dan R serta ground, juga output pun sama, memiliki L dan R dan ground. Ini adalah penampakan tune control ini di bagian sisi atas ya. Ada beberapa komponen terpasang pada boardnya. Kita lanjutkan kepada komponen berikutnya. Modul amplifier 8403. Sahabat mungkin sudah tahu pasti dengan modul ini. Sudah sangat terkenal ya modul ini. Kit MP3 player Bluetooth. Nah, ini sangat populer juga ya. Kit ini menggunakan voltase dari 5 volt sampai 12 volt. Nah, pada rangkaian ini saya menggunakan yang 5 voltnya, dan saya pasang jumper di sana di 5 volt, dan saya pasangkan ground, sehingga nanti saya bisa menggunakan voltase hanya 5 volt yang bersumberkan dari baterai 18650 atau dari charger handphone. Elco 3300 mikrofarad 16 volt. Seperti diketahui, Elco memiliki 2 polaritas. Yang negatif memiliki ciri seperti garis putih seperti ini ya. Sedangkan yang positif tidak memiliki ciri garis sedikit pun. Dari sisi kaki, dilihat bahwa kaki panjang dimiliki oleh kutub positif dan pendek untuk negatif. Nah, ini nanti kalau kawan-kawan ingin melihat ciri-ciri dari sebuah Elco ya. Saklar on-off mini. Saya suka dengan saklar ini, hanya dengan 2 kaki, yaitu untuk memutus alur arus listrik ke dalam komponen kita nantinya. Pertama kali yang kita lakukan adalah merakit PAM 8403 dengan memasangkan kabel audio dulu ya. L dan R kita pasang seperti itu nantinya, sahabat. Nah, pemasangan kabel-kabel pada modul PAM 8403 ini memang perlu ketelitian ya, karena titik-titiknya itu kecil-kecil ya, dan dekat-dekat sekali jaraknya antara satu titik dengan titik yang lainnya. Tapi ya dengan ketelitian dan sungguh-sungguh nanti juga akan kita berhasil memasang kabel-kabel pada PAM 8403 ini.
Nah, akhirnya berhasil juga untuk merakit bagian kabel audionya ya. Ini seperti inilah nanti sahabat hasil akhir dari pemasangan kabel audio di PAM 8403. Selanjutnya kita pasangkan elko pada jalur 5 volt positif dan groundnya. Nah, tentu kita harus potong dulu ya kaki elko-nya agar sama panjang nih, agar bisa masuk pada jalur listrik dari PAM 8403 ini. Oh ya, ada yang mau bertanya nih, kenapa harus dipasang elko? Oke, bagi yang tahu jawabannya silahkan pasang di komen ya. Silahkan komen di sesi komen di video kita ini. Ingat, pemasangan elko sesuai dengan kutub polaritasnya ya. Yang negatif mengikuti sisi negatif yang ada di board atau di papan PAM 8403. Sedangkan positif juga harus mengikuti sisi positif yang ada di board PAM 8403. Nah, inilah hasil dari pemasangan elko pada board PAM 8403. Jika nah, tadi itu batuk ya. Nah, jika dirasa tadi kaki elko-nya masih kepanjangan, silakan potong saja ya, rapikan. Saya gunain pemotong kuku tuh, jepitan kuku untuk merapikan kaki elko pada board 8403. Selanjutnya kita pasangkan kabel positif dan negatif ya. Saya gunakan kabel merah dan hitam nih untuk pembeda mana yang positif dan negatif. Kabel ini dipasangkan di kaki positif dan negatif yang ada di elko yang nanti menghubungkan jalur listriknya ya, yang 5 volt ke board 8403. Nah, seperti ini nanti ya pemasangannya. Kabel merah ini ke jalur positif. Kita solder dulu kabel merah ini di kaki elko yang positif ya. Dan hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan dengan kabel hitam untuk jalur negatifnya. Juga akan kita solderkan di kaki negatif yang ada di elko. Ini adalah hasil akhir dari pemasangan kabel hitam atau ground di kaki elko yang negatif ya. Sekarang kita masuk kepada pemasangan saklar on off, yaitu kita akan pasang kabel yang dari PAM 4803 yang kabel positifnya kita tempatkan di tulisan yang ada off-nya ya, seperti ini. Nah, ini adalah proses penyolderan kabel yang dari PAM 8403 ke saklar. Dan seperti inilah hasilnya setelah dihubungkan ke saklar. Ya, ini seperti ini. Sekarang saatnya kita pasangkan kabel positif yang ada di baterai ke saklar untuk menghubungkan antara saklar dan baterai nantinya. Dan perhatikan bagian positif dari baterai holder ini, yaitu terhubung dengan kabel positif yang berwarna merah
akan kita solderkan seperti ini nanti posisinya, yang ada tulisan on-nya. Artinya kita akan memberikan arus masuk kepada saklar jika tombol dalam posisi on. Berikut adalah hasil dari penyolderan kabel positif dari baterai ke saklar. Dan sisi lain dari ujung kabel ini sudah juga terhubung ke PAM 8403. Proses pemasangan kabel dari baterai ke saklar dan menuju PAM 8403 ini artinya kita sudah melalui proses pemasukan arus nantinya dari baterai menuju PAM 8403. Langkah berikutnya, kita pasangkan dulu kabel ground yang ada di MP3 Bluetooth player menuju kaki negatif elko yang ada di PAM 8403. Inilah hasil akhir dari pemasangan kabel ground yang ada di elko dan dihubungkan ke ground yang ada di MP3 player. Selanjutnya kita hubungkan kabel ground yang ada di baterai atau baterai holder menuju ground yang ada di kaki elko atau ground yang ada di PAM 8403. Saatnya kita memasang kabel positif yang di MP3 player menuju saklar. Solderlah kabel positif yang dari MP3 player ini pada posisi off di saklar. Sebenarnya pemasangan kabel positif yang ada di MP3 ini bisa langsung kita pasangkan di positif yang ada di PAM 8403. Namun pada saat ini kita langsung pasangkan di saklar saja yang di bagian off-nya. Artinya satu posisi dengan kabel positif yang dari PAM 8403. Inilah hasil akhir penyolderan seluruh kabel positif yang terhubung ke saklar. Itu dia tadi pengujian dengan melalui baterai ya, dan kita berhasil menyalakan MP3 Bluetooth kita. Selanjutnya adalah yang terpenting dari tutorial ini. Kita akan memasang tune control ke dalam rakitan kita ini. Pada tune control terdapat jalur in dan jalur out, dan juga ada L dan R serta ground. Tahap ini kita lakukan pemasangan jalur audio atau kabel audio sebagai out di tune control. Perhatikan jalur L dan R serta ground pada masing-masing titiknya. Berikan dulu timah pada masing-masing titik yang akan kita solder
untuk memudahkan kita dalam penyodaran kabel pada titik tersebut, yaitu titik L, R, dan ground pada out. Sekarang solderlah kabel sesuai dengan posisinya, L pada L, ground pada ground, dan R pada R di tune control. Inilah hasil akhir dari pemasangan kabel yang dari PAM 8403 kepada outnya tune control. Sekarang kita pindah ke MP3 player. MP3 player adalah sebagai in atau sebagai input untuk tune control. Maka kita akan memasang kabel ya jalur out yang ada di MP3 player menuju in yang ada di tune control. Logikanya, MP3 player ini sebagai input suara, apakah itu nanti dari Bluetooth, dari USB, dari TF card, dan lain-lain, nanti akan di-outkan dan menuju in yang ada di tune control. Berikutnya, kita pasangkan dulu kabel audio yang ada di outnya MP3 player. Kabel audio ini biasanya diikuti juga oleh kabel antena yang berwarna merah itu sebagai antena FM atau radio FM di MP3 player kita. Seperti biasa, sebelum penyodaran diberi dulu timah pada setiap titik, yaitu titik L, ground, dan R pada tune control. Selanjutnya, lakukan penyodaran pada setiap titik. Perhatikan jalur L dan ground beserta L-nya. Ini adalah hasil akhir dari penyodaran kabel yang menuju tune control, baik kabel dari MP3 player maupun kabel yang dihubungkan menuju PAM 8403. Tadi saya sempat dulu melepas kabel audio yang ada di MP3 player untuk memudahkan penyolderan. Sekarang saatnya kita hubungkan kabel tersebut menuju jalur out yang ada di MP3 player. Beginilah hasil penyolderannya dan pemasangan setiap kabel dari MP3 player menuju tune control serta dari tune control menuju PAM 8403. Langkah terakhir, saatnya kita pasangkan kabel menuju ke speaker yang dari outnya PAM 8403. Seperti biasa, kita lakukan dulu pemasangan timah pada setiap titik yang ada tempat yang akan kita solder. Saya menggunakan satu speaker saja, maka saya hanya menggunakan satu jalur out saja untuk pengujian suara pada project ini. Saya solderkan kabel positif dan negatif yang ada di speaker menuju positif dan negatif yang ada di outnya PAM 8403. Yuk kita tes pekerjaan kita. Nada mode Bluetooth sudah terdengar. Saatnya sekarang kita menghubungkan perangkat kita dengan MP3 player Bluetooth. Bluetoothnya sudah terdetek dengan nama PTMax.
Oke, sudah terhubung. Saatnya kita dengarkan musik. Sambil mendengarkan musik, kita setel tune control yang sudah kita rakit ini, baik bassnya, treble-nya, dan volumenya. Di tempat saya saat ini, suaranya cukup bagus dan cukup keras terdengar ya, mungkin dalam ruangan ini. Dan bagaimana menurut rekan-rekan? Dan bagaimana pengalaman rekan-rekan dalam menggunakan tune control ini? Silahkan berbagi ya di kolom komentar ya dengan kami semua di sini. Yuk sekarang kita coba dengan musik khas Indonesia, yaitu musik dangdut. Kaca di meja saya ini sempat bergetar, efek dari suara yang dikeluarkan oleh speaker ini. Padahal speakernya cuma satu yang saya pasang. Oke, itu dia tadi sahabat, semua rangkaian pekerjaan kita yaitu dalam merangkai tune control menggunakan PAM 8403. Bagaimana menurut pendapat sahabat? Silahkan beri komentar ya. Silahkan share juga video ini pada teman-teman semua melalui media sosialnya, Instagram, Telegram, WhatsApp, apapun ya, semuanya silahkan di-share agar kita dapat pengalaman bersama-sama melalui video ini. Dan jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe nih. Saya sengaja kasih lagu dangdut nih biar pada joget semua. Oke sahabat, demikian video kita kali ini, dan sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.